Halo Tribuners, saya Aswin Lumintang. Masih bersama dengan dua narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Stefanus Poluan, Kepala SMA Lokon Santo Nikolas Tomohon. Kemudian Bapak Martinus Senduk selaku Kepala SMP Lokon Nikolas Tomohon. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pak Stefan, ini kan ada pandemi begini, tentu apalagi proses belajar mengajar secara daring. Jadi dibutuhkan memang ya akan fasilitas-fasilitas pendukung yang memang bisa menunjang akan kegiatan belajar mengajar supaya minimal mirip-mirip dengan yang biasa, atau kalaupun tidak mirip, minimal ada keyakinan dari orang tua atau publik atau para tribuners bahwa kualitas akan kegiatan belajar mengajar ini masih oke lah di pendidikan Lokon. Bagaimana? Terima kasih Pak Aswin. Halo Tribuners, saya perlu menjelaskan tentang bagaimana supporting team dan sarana penunjang yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon, di SMA Lokon maupun SMP Lokon, terkait dengan pembelajaran daring yang saat-saat ini memang tidak bisa kita hindari. Dengan pandemi, pembelajaran jarak jauh, biasa Mas Menteri katakan PJJ itu harus kita lakukan. Memang terus terang selama ini sejak berdiri tahun 2002, Lokon itu sudah berupaya untuk menjadikan kampus Losnito, itu Lokon Santo Nikolaus, menjadi cyber kampus. Jadi IT itu teknologi, bukan lagi barang yang baru bagi Lokon, karena begitu tahun 2000 didirikan, kami sudah ada yang namanya VSAT. Jadi internet lewat satelit itu sudah dilakukan. Nah, saat-saat ini yayasan dengan concern yang luar biasa itu, apalagi ketua umum kami sekarang ini Bapak Daniel Korompis yang menggantikan papanya sebagai ketua umum, dia adalah orang IT, lulusan Amerika S3 di IT ya, California. Ya, sehingga visinya menyikapi pandemi ini dengan pembelajaran online itu luar biasa. Kami sekarang sudah menggunakan fiber optik, Pak Aswin. Iya. Jadi kenapa fiber optik? Karena fiber optik itu akan sangat luar biasa mendukung pembelajaran daring itu sendiri. Karena apa, Tribuners? Dengan Microsoft Teams yang kami gunakan, itu dari jam pembelajaran itu Pak Aswin dari jam 8 sampai jam 12 setiap hari. Itu setiap hari di SMA hanya tiga mata pelajaran saja. Jadi satu mata pelajaran 1 jam. Lalu di antara jam pertama dan jam kedua itu diselingi dengan break sekitar setengah jam supaya ada persiapan-persiapan siswa. Kenapa itu dilakukan? Karena apa? Karena pembelajaran daring itu ini kan baru sekarang kita alami. Soal kesiapan siswa, soal kesiapan guru, dan soal kesiapan sarana prasarana. Betul. Sarana-sarana penunjang yang ada di Lokon terus terang sangat luar biasa, itu karena saya katakan lagi bahwa concern para pimpinan yang begitu luar biasa. Sehingga dengan fiber optik terus terang kami dalam pembelajaran daring sampai hari ini tidak bermasalah. Dia nanti akan bermasalah ketika misalnya mati lampu. Walaupun kita punya genset, Pak. Sekian menit itu atau sekian detik kita mati lampu, berarti kan aplikasinya harus running lagi. Nah itu tantangan. Tetapi kalau secara umum yang terjadi, kita tidak masalah dalam pembelajaran. Yang masalah adalah pada siswa-siswa yang di rumah, yang daerahnya jaringannya kesulitan dan listriknya sering mati. Kami ada siswa yang di Ratahan, ya kesulitannya karena sering mati lampu. Cara kami menyikapi siswa yang begini adalah kami mendatangi, Pak Aswin. Jadi selain mendatangi juga ya? Kami datangi di rumah, lalu kami memberikan materi-materi yang disiapkan khusus oleh jaringan khusus yang bermasalah. Daerah, ya. Kecuali di luar daerah, kami jangkau dengan misalnya mengirim materi lewat WhatsApp kalau dia tidak bisa ikut pembelajaran daring. Tapi hanya sekitar 5% yang seperti itu. Jadi 95% berjalan mulus. Ya. Kalau secara psikologisnya, apakah tidak ada siswa yang merasa misalnya jenuh
atau dia jenuh kemudian dia pokoknya hal-hal yang non teknis yang kelihatannya bagaimana? Kalau sampai saat ini sejauh pantauan saya itu tidak terlaksana karena apa saya jelaskan tadi, guru-guru punya kreativitas sehingga proses belajarnya menarik. Menarik ya. Saya dengan Pak Martin sebagai kepala sekolah, kami bisa masuk ke kelas guru. Kami ada akses untuk masuk. Jadi apa yang dikatakan Pak Martin supervisi berkelanjutan itu benar. Jadi saat ini pun kalau ada proses belajar saya bisa masuk di kelas manapun untuk memantau apakah pembelajaran daring itu sudah berjalan platform yang kita sepakati atau tidak. Nah itu sebagai manajer atau sebagai kepala sekolah saya akan memberikan peringatan ke guru. Tolong kembali ke ada komunikasi platform. Juga dengan orang tua untuk memastikan ini atau gimana? Oh pasti Pak. Jadi sekarang yang dilakukan sekolah itu selain siswa mengikuti proses belajar, pamong di asrama juga mengikuti sejauh mana perkembangan siswa di rumah Pak Aswin. Jadi guru yang kami kalau di SMA menggunakan istilah pembimbing akademik. Jadi satu guru bisa dapat 15 siswa yang akan dia dampingi sejak dia kelas 10 sampai tamat. Jadi saya misalnya ada 12 siswa yang saya bimbing secara akademik. Saya bimbing dari kelas 10 sampai 12 itu supaya saya tahu progress reportnya. Ini lebih ke pengembangan intelektual. Itu di sekolah. Beda dengan istilah wali kelas yang biasa kan. Kalau di asrama itu ada yang namanya pembimbing karakter. Dia akan dampingi siswa dari begitu masuk asrama sampai lulus. Oh karakter siswanya seperti ini. Sehingga apa? Kami akan tahu persis secara personal kemajuan perkembangan anak itu sendiri. Jadi melebihi anak di rumah. Betul. Perlakuan kita bagi anak-anak yang ada di Jadi ini sesuai visi ya, misi ya, bagaimana karakter ya, pembentukan karakter. Betul. Lalu bicara aplikasi yang kami gunakan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kami bekerja sama dengan Microsoft sudah 2 tahun. Dan tahun ini kami akan mengupgrade pada level A3. Level A3 itu memang secara teknis itu kemampuannya luar biasa dan semua siswa, semua guru mendapat akun Microsoft dan komputernya atau laptopnya diinstal software original Pak Aswin. Jadi kemana-mana kita tidak akan di sweeping atau ke bandara karena laptop kita, komputer kita menggunakan original. Ya, aplikasi yang original. Mungkin saya ke Pak Martin ya. Pak Martin, ini kan ada kurikulum nasional, tapi dengan situasi saat ini tentu setiap sekolah termasuk SMP Lokon, SMA Lokon dia harus memadukan dengan kurikulum di masing-masing ya, atau modifikasi lah. Jadi mungkin pertanyaan gimana kurikulum nasional ini dipadukan dengan kurikulum berbasis kehidupan sehari-hari atau ala Lokon ya. Ya, terima kasih Pak Aswin. Tribuners, berkaitan dengan kurikulum yang kami usung dan praktikkan sehari-hari sejak SMA Lokon beroperasi tahun 2002 dan kemudian SMP Lokon 2011, kami sejak awal menerapkan kurikulum yang namanya kurikulum nasional plus. Artinya kurikulum, kalau sekarang kurikulum tahun 2013 dikombinasikan dengan kurikulum berbasis kehidupan. Jadi semua tuntutan kurikulum nasional itu kita laksanakan, tapi ditambah diintegrasikan dengan yang namanya kurikulum khas Lokon yang kita sebut dengan kurikulum berbasis kehidupan. Inti dari kurikulum berbasis kehidupan adalah karakter building. Makanya Lokon melaksanakan yang namanya boarding school, sekolah berasrama. Intinya apa? Asrama merupakan semacam pelatihan kehidupan real dari apa yang secara teoretis lebih banyak dipelajari di sekolah. Tetapi tidak bisa hitam putih bilang di sekolah hanya teoretis atau pengetahuan, tidak juga. Tetapi maksudnya sejauh mungkin juga kita melaksanakan yang namanya menekankan pembelajaran yang melatih para siswa untuk berkembang tidak saja secara akademik, tetapi secara kepribadian.
ya, pembentukan pribadi. Makanya pembelajaran seyogyanya kami usahakan supaya dilatih atau diberi porsi yang seimbang untuk yang namanya praktikum. Kami sebut proyek mengalami. Jadi saya wajibkan misalnya seluruh mata pelajaran harus menggunakan lab. Ya. Artinya apa? Supaya siswa belajar learning by doing. Nah, kalau bicara tentang bersih, peduli lingkungan, siswa tidak pernah berlatih untuk memungut sampah, untuk membersihkan kampus, membersihkan asrama, WC dan sebagainya. Mereka tidak akan tahu seperti apa itu kepedulian menjaga kebersihan. Makanya secara rutin setiap minggu kita melaksanakan yang namanya misalnya untuk melatih mereka peduli terhadap kebersihan dan lingkungan yang indah. Itu kerja bakti, bercocok tanam. Saya tidak tahu bapak-bapak sudah pernah pergi ke kampus Losnito, tapi saya memberikan kesaksian bahwa kampus kami sangat bersih dan anak-anak sangat peka, sangat peduli. Karena mereka dari hari ke hari itu dilatih bersih. Demikian juga soal disiplin. Saya di SMP, saya dari pagi saya jagain pintu. Kebetulan ada pagar besi. Bukan mau mencari kesalahan, tapi paling tidak kita komunikasi dengan bersama-sama dengan guru piket. Kenapa terlambat? Kita beri pembinaan, edukasi. Oh, masalahnya orang tua ada halangan seperti ini. Nah, itu kita telusuri. Kemudian, itu kan menggugah anak pribadi anak untuk berkembang. Tidak akan semau gue misalnya datang ke sekolah tidak disiplin dan sebagainya. Nah, itu kita beri pelatihan, memberikan pembinaan. Demikian juga kita melatih anak percaya diri, mampu memimpin. Setiap siswa harus diberi kesempatan untuk bisa memimpin ibadah di depan, memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari secara bergilir. Tahu, berdiskusi dengan teman. Makanya kalau di pembelajaran pasti ada selalu diskusi kelompok. Itu sebenarnya dirancang agar siswa mampu untuk mengelola, mengorganisasi teman-teman, mampu untuk memimpin. Jadi menurut saya kurikulum nasional dan kurikulum berbasis kehidupan yang khas Lokon itu kita ramu sedemikian rupa, desain sedemikian rupa sehingga kepribadian anak secara utuh dari berbagai aspek intelektual, emosional, spiritual, sosial, kultural dan sebagainya itu bisa berkembang secara seimbang. Dan itulah yang kita harapkan anak-anak bukan saja pintar otaknya, tetapi dari secara keseluruhan aspek kepribadiannya itu bisa berkembang secara utuh. Dan kami sangat yakin kalau itu berjalan dengan baik, anak-anak mengikuti dengan baik, mereka mendapatkan modal yang cukup untuk bisa berhasil di kemudian hari, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ada tambahan Pak Aswin? Ya, bisa. Jadi sebagai institusi unggulan yang menjadi visi kita, dapat saya informasikan bahwa walaupun dalam masa pandemi tidak ada tatap muka, hanya pembelajaran jarak jauh, klub-klub sains yang kita bina itu tetap jalan. Dan bersyukur akhirnya ada prestasi juga yang diraih oleh anak-anak kita saat ini, di mana ada 2 siswa kita yang berhasil mewakili Provinsi Sulawesi Utara untuk mengikuti kompetisi sains nasional. Dulu istilahnya Olimpiade Sains, Pak Aswin. Telah dirubah sekarang menjadi KSN, yaitu atas namanya Biutusia Kontul untuk mata pelajaran kebumian, dan Andre Masale untuk mata pelajaran matematika, berhasil mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Kita doakan supaya siswa-siswa ini dan siswa-siswa dari sekolah lain yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara bisa mengharumkan nama Sulawesi Utara. Itu tambahan saja Pak. Kegiatannya kapan itu? Kegiatan kami belum tahu kapan, karena akan disesuaikan dengan kebijakan Kementerian dalam suasana pandemi. Tapi 2 siswa ini yang diutus ya dari mereka sudah berhasil lolos di tingkat provinsi. Jadi ada kurang lebih 11 siswa yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat nasional. 2 diantaranya berasal dari Lokon. Padahal dalam masa pandemi kita latih. Jadi memang pandemi ini kita banyak belajar bagaimana meningkatkan kualitas, strategi, cara untuk pembelajaran itu sendiri. Demikian Pak Aswin.
Tribuners, kita masih akan berbincang-bincang di sesi terakhir, tapi kita akan break sebentar untuk iklan yang satu ini.